Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Fikri Pratama ingin menjelaskan tentang 10 jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah regosol. Tanah regosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik, yaitu tanah yang berasal dari hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair di gunung berapi. Ciri-cirinya memiliki warna kelabu, teksturnya kasar, dan memiliki konsistensi lepas. Konsistensi lepas itu artinya ketika kita menggenggam tanah regosol, maka tidak akan lengket di tangan. Tanah jenis ini cocok sekali ditanami tumbuhan karena memiliki pH yang netral. Umumnya tanah regosol dapat ditemukan di daerah pegunungan dekat dengan lereng vulkanik, seperti di daerah Bengkulu, Jawa, dan Bali. Lalu yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik juga. Ciri-cirinya berwarna coklat kehitaman, teksturnya halus, dan konsistensinya gembur. Tanah ini dapat menyerap banyak air. Persebaran tanah andosol berada di wilayah vulkanik, tapi jauh dari lerengnya. Tanah andosol banyak ditemukan di pegunungan Ijen, Gunung Salak, dan Gunung Rinjani. Lalu yang ketiga ada tanah organosol. Merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik. Tanah organosol memiliki warna yang beragam, mulai dari coklat hingga hitam. Ciri-cirinya yaitu teksturnya halus, tidak terstruktur, dan konsistensinya tidak lekat. Jenis tanah ini memiliki pH lebih dari 4, sehingga kemampuan untuk mengikat unsur haranya sangatlah rendah. Jenis tanah ini tidak cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman. Persebaran argosol berada di wilayah curah hujan yang tinggi dan di wilayah rawa, misalnya di Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumatera Selatan. Yang keempat ada tanah aluvial. Merupakan jenis tanah sedimen yang terbentuk dari batuan sedimen. Ciri-ciri utama dari tanah aluvial yaitu berwarna coklat, konsistensinya lekat, belum ada struktur, dan tekstur tanahnya yang beragam, mulai dari tekstur kasar hingga halus. Tingkat pH tanah aluvial pun bervariasi, sehingga tingkat kesuburannya pun bervariasi juga, mulai dari tinggi hingga sedang. Persebaran tanah aluvial berada di wilayah hilir sungai, misalnya di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan Sungai Mahakam. Lalu yang kelima ada tanah potsol. Tanah potsol merupakan salah satu jenis tanah kuarsa, yaitu jenis tanah yang berasal dari sedimen kuarsa. Ciri-cirinya berwarna kuning keabu-abuan, konsistensinya lekat, dan strukturnya gumpal. Tanah potsol memiliki tingkat pH rendah, sehingga tingkat kesuburannya pun rendah. Sementara itu, untuk persebarannya berada di wilayah iklim basah. Tanah potsol banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah, Jambi, Papua, dan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya akan melanjutkan materi jenis-jenis tanah. Yang keenam ada tanah potsolik merah kuning yang termasuk jenis tanah kuarsa. Ciri-cirinya strukturnya gumpal, kandungan kuarsa tinggi, dan konsistensinya lekat. Sesuai dengan namanya, jenis tanah ini pun memiliki ciri berwarna kuning dan merah. Potsolik memiliki tekstur yang beragam mulai dari kasar hingga halus. Tingkat pH-nya rendah sehingga
kesuburannya pun rendah. Persebarannya berada di iklim basah. Yang ketujuh ada tanah grungsol, jenis tanah yang berasal dari pelapukan batuan kars dan vulkanik. Ciri-cirinya memiliki warna coklat hingga kehitaman, tekstur yang halus, konsistensinya lekat pada saat basah, dan retak pada saat kering. Grungsol memiliki dua lapisan, lapisan atas memiliki struktur granular, sedangkan lapisan bawah memiliki struktur gumpal. Kita bisa menemukannya di wilayah dengan curah hujan rendah. Yang ke-8 ada tanah merah kuning, yang juga berasal dari pelapukan batuan karst dan vulkanik. Ciri-cirinya berwarna coklat atau putih, mempunyai horizon B agrilik, tekstur yang halus, dan struktur gumpal. Untuk tingkat konsistensinya lekat dan memiliki pH basah. Persebarannya di daerah vulkanik atau karst. Yang ke-9 ada litosol, yang terbentuk dari pelapukan yang intensitasnya rendah. Ciri-cirinya warnanya coklat, strukturnya remah, solumnya dangkal, dan teksturnya yang beragam. Persebarannya di pegunungan dengan lereng miring. Yang terakhir adalah tosol, tanah yang terbentuk dari pelapukan yang intensitasnya tinggi. Ciri tanah latosol berwarna coklat sampai merah, memiliki horizon, solumnya dalam, dan teksturnya lempung. Tanah ini memiliki konsistensi gembur dan struktur remah. Persebarannya berada di wilayah vulkanik. Assalamualaikum, saya Guru Akmal Lufin akan melanjutkan tentang faktor pembentukan tanah. Tanah adalah lapisan tipis material yang menutupi permukaan bumi yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan. Itu terutama terdiri dari partikel mineral, bahan organik, udara, air, dan organisme yang hidup, yang semuanya berinteraksi perlahan namun terus-menerus. Sebagian besar tumbuhan mendapatkan nutrisi dari tanah dan merupakan sumber makanan utama bagi manusia, hewan, dan burung. Oleh karena itu, sebagian besar makhluk hidup di darat bergantung pada tanah untuk keberadaannya. Tanah adalah sumber berharga yang perlu dikelola dengan hati-hati karena mudah rusak dan tersapu atau tertiup angin. Jika kita memahami tanah dan mengelolanya dengan benar, kita tidak akan merusak salah satu blok bangunan lingkungan dari lingkungan kita dan ketahanan pangan kita. Pembentukan tanah pedogenesis adalah proses evolusi tanah di bawah pengaruh berbagai faktor fisik, biologi, iklim, dan geologi. Pembentukan tanah terjadi melalui serangkaian perubahan induk yang semuanya bermuara pada terbentuknya lapisan-lapisan tanah yang disebut juga horizon tanah. Lapisan ini kemudian dapat dipisahkan berdasarkan komposisi dan sifat fisik lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan tanah. Ada 5 faktor khusus yang memengaruhi proses pembentukan tanah. Bahan induk mengacu materi pada awal yang membentuk tanah. Bahan induk mungkin termasuk zat terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air, abu vulkanik, atau bahan organik. Komposisi bahan induk pembentukan tanah karena menentukan komposisi tanah. Misalnya batuan yang mengandung besi biasanya menghasilkan tanah yang kaya akan besi, yang memiliki pH dan warna lebih gelap. Bahan induk dikumpulkan melalui angin, air, dan gunung berapi sehingga terjadi perbedaan komposisi awal batuan.
Pengaruh bahan juga dapat diamati pada tanah yang berdekatan yang sering menunjukkan profil tanah yang berbeda karena perbedaan bahan induk. Perubahan bahan induk selama pembentukan tanah terjadi secara tiba-tiba atau susulan dalam waktu yang lama. Dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi dan kemiringan lereng. Sekian penjelasan saya tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Balkis akan melanjutkan materi pembentukan tanah. Pembentukan tanah dalam beberapa tahap diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya terjadi pelapukan di dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Akan tetapi, organisme yang dapat berkembang pada tahapan proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas, misalnya lumut dan mikroba. Kemudian batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentuk tanah. Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangat lama, bisa sampai ratusan tahun. Pembentukan tanah yang membutuhkan waktu sangat lama ini mengingat kita betapa berharganya tanah. Oleh karena itu, menjaga tanah tetap subur jauh lebih baik daripada merusaknya. Selamat pagi, saya di sini akan menyampaikan manfaat tanah. 1. Tempat aktivitas bagi kehidupan manusia. Tempat aktivitas sebagian besar makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. 2. Media pertanian. Sebagian besar para petani manfaatkan tanah sebagai media tanamnya. 3. Tanggul alami. Pembuatan tanggul dengan tanah sendiri tentu lebih murah jika dibandingkan dengan tanggul yang dibuat dari bahan lain yang tentunya akan memakan biaya yang lebih mahal. 4. Sumber mata air. Ketika hujan turun, tanah memiliki fungsi sebagai tempat penyerapan air, oleh sebab itu tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata, terutama sumur. Sekian, terima kasih.